wa. Wa dimanapun tempatnya dia tetap dibaca wa. Ya, tidak ada wi, tidak ada wu. Kemudian yang kedua, jami'ul fi'lil madhi. Ya, seluruh fi'il madhi. Ya, kalau tadi seluruh huruf, sekarang semua fi'il madhi itu adalah mabni. Jadi, kalau kalian menemukan fi'il madhi, jangan segan-segan mengirobnya dengan kata mabniyun. Misal, kataba. Kataba fi'lun madin mabniyun. Ya, nasoro. Nasoro fi'lun madin mabniyun. Mabni. Kemudian yang ketiga, jami'u fi'lil amr. Semua fi'il amr itu adalah mabni. Ijlis. Fi'lu amrin mabniyun. Uktub. Fi'lu amrin mabniyun. Unsur. Fi'lul amrin mabniyun. Ya. Jadi, tadi yang tiga, seluruh huruf, seluruh fi'il madhi, seluruh fi'il amr itu adalah mabni. Kemudian yang keempat, ba'dul istifham, ya sebagian dari isim istifham dan dhorof. Ya, seperti aina, berarti dia mabni alal fathi, ya. Tidak bisa kita baca ainu, ya, atau aini, tidak bisa. Aina ya aina aja. Kaifa, pernah kalian dengar kaifu? Nggak pernah ya. Atau kaifi, nggak ada. Ya, man, siapa. Kemudian amsi juga tetap amsi, ya, dhorof. Yang terakhir, jami'u isim domir. Semua isim domir. Ya, semua isim domir itu adalah mabni. Nah, ini harus kalian hafal ya. Apa saja kata yang mabni? Satu, semua huruf ya, jami'ul huruf. Kemudian jami'u fi'lil madhi. Jami'u fi'lil amri. Kemudian ba'dul istifham wal torof. Kemudian jami'u isim domir. Ini harus kalian hafal ya. Karena kalian akan selalu ketemu sama yang namanya yang ada di kota ini. Ya. Terus kemudian yang mu'rab apa saja? Yang mu'rab ya berarti ya yang bukan termasuk mabni di sini ya. Contohnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu seluruhnya mu'rab kecuali ada pengecualian. Nih, sudah Anda kasih tanda seru ya untuk fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung dia mabni. Contohnya yaqtulu. Yaqtulu dia rofa ya. Bisa menjadi ayyaqtula menjadi nafsab, menjadi nasab. Kemudian lam yaqtul menjadi jazm. Namun ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid atau nun niswah maka dia menjadi mabni. Yaqtulna bersambung dengan nun niswah. Ya, ini paham ya di tasrifan ya. Qatala yaqtulu. Yaqtulu kemudian ditasrif ke bawah. Yaqtulu, yaqtulani, yaqtuluna, ya kan? Taqtulu, taqtulani, yaqtulna. Yaqtulna pada domir hunna. Berarti dia bersambung dengan nun niswah. Maka pada kata yaktulna, walaupun dia fi'il mudhari, namun ternyata dia nggak mu'rab, tapi mabni. Jadi i'rabnya yaktulna fi'lun mudhari'un mabniyun. Ya, mabniyun. Yaqtulanna. Yaqtulanna fi'lun mudhari'un mabniyun karena bersambung dengan nun taukid. Ya, ini terjemahannya aja ini. Berarti tidak perlu kita bahas. Nah, sekarang coba ya biar tahu kalian dengerin apa enggak. Tayyib. Saha. Ya, siap ya, Saha. Gak usah takut karena layarnya masih ada di situ ya. Coba sebutkan Saha kalau bisa tanpa melihat ya, yang Saha ingat aja ya. Bilughatil Arabiyyah
Ya, Coba ulangin. sebutkan ya, uzkur al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni, apa saja itu? Sebutkan isim-isim yang mabni atau kata-kata yang mabni itu yang kata-kata gimana aja? Aina kaifaman amsi. Ya, itu termasuk apa? Isim, istifham. Terus sama dzaraf ya. Yang lainnya coba Dorof ya. aflah kata yang mabni. Yang lainnya Jami'ul huruf. jami'ul huruf, semua huruf. Thayyib, ahsanta. Alfat, Narendra. Yang lainnya Jami'u Jami'ul fi'lil madi. ya, semua fiil madhi. Thayyib. Faris. Yang lainnya al-akhar. Maksudnya gimana, Om? Tadi teman-teman nyebutin ya satu persatu kata yang mabni. Ya, nah sekarang Faris coba sebutkan yang lainnya yang belum disebut sama teman-temannya tadi. Kata yang mabni apa saja? Hmm? Apa, Faris? Kalian ngantuk ya? Enggak. Alhamdulillah. Tayyip. Ayo Faris, satu aja Faris. Tadi apa, Om? Nah, Tayyip. Ya, Faris, disimak ya. Tadi teman-teman udah nyebutin ya. Ada yang nyebutin jami'ul huruf. Ada yang nyebutin jami'ul fi'lil madhi. Terus ada yang menyebutkan aina, kaifa, man, amsi. Nah, sekarang gilirannya Faris nih. Sebutin satu aja. Kata yang mabni. Yang belum disebutin temennya. Ayo, Faris. Faris, Ya, Om. ayo apa? Satu aja. Jangan-jangan ngantuk ini Faris ini. Ngantuk ya? Jami'ul fi'lil. Fi'lul amri. Ya, jangan di mute dulu ya kalau belum selesai ngomong ya. Toyib. Semua fi'il amr. Ya, kemudian yang lainnya. Akhdan, coba. Yang lainnya. Jami'ul isim domir. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Semua isim domir ya. Isim domir itu contohnya ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya, ila akhirih. Kemudian apa alif, al-waw, waw jamaah, ya, nun niswah itu semuanya adalah isim domir juga. Untuk yang mu'rab tidak perlu kita tanya ya. Kemudian kita langsung ke anwa'ul bina. Ya. Kalau tadi kan pembagiannya aja ya, pembagiannya bahwa kata ditinjau dari tetap atau tidaknya keadaan huruf terakhir, maksudnya harokat huruf terakhir dibagi menjadi dua, yaitu mabni sama mu'rab. Nah, sekarang kita akan membahas ya macam keadaan yang mabni itu tadi. Ya, seperti kaifa. Oh, kaifa, dia ini harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Kaifa, fa. Berarti fathah. Ya, berarti dia adalah mabniun alal fathi. Amsi, ya. Huruf terakhirnya adalah sin. Pada huruf sin berharokat kasroh. Berarti dia adalah mabniun alal kasri. Nah, itu yang dimaksud dengan keadaan-keadaan mabninya sebuah kata. Nah, di sini anwa'ul bina arba'ah ya. Anwa'ul bina ada 4 ya. Awalan mabniun ala dhammi ya, mabni di atas dhammah ya. Contohnya di sini sudah ada contohnya dhahabtu ila suqi. Dhahabtu
dia adalah fi'il madhi dhahaba, kemudian ditasrif ke bawah sampai dhamir ana. Ya, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabata, dhahabatuma, dhahabatum, dhahabati, dhahabatuma, dhahabatunna, dhahabtu pada dhamir ana, dhahabtu. Artinya aku telah pergi ila suq ke pasar. Di sini yang menjadi syahid atau perhatian kita adalah fi'il madhi. Diingat bahwa tadi barusan aja kita tahu bahwa semua fi'il madhi adalah mabni. Berarti kata dhahabtu dia adalah mabni. Tapi mabninya itu di atas apa, maka perlu dirinci. Di sini kata dhahabtu diperhatikan fi'il madinya yang mana sih? Dhahaba apa dhahabtu? Fi'il madinya. Coba siapa ini? Jawab. Dhahaba. Dhahaba. Ya, domir itu domir ya, bukan fi'il. Fi'ilnya adalah dhahaba. Dhahaba ketemu domir tu menjadilah dhahabatu. Berarti huruf terakhir fi'il madinya itu ba apa ta? Aflah coba dijawab. Ba. Ba ya. Nah, kalau huruf terakhirnya adalah ba, berarti harokatnya di atas ba itu apa? Sukun. Sukun. Berarti nanti i'rabnya adalah mabniyun alas sukun ya, mabniyun alas sukun. Ya, ini diperhatikan. Dhahabtu dia adalah fi'il madhi mabniyun alas sukun. Kemudian al-fa'ilu, mana fa'ilnya? Al-fa'ilu adalah dhamir ta ini. Watta'u isim dhamir mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Kemudian ila harfu jarrin. Ya, kalian sudah tahu di kelas 1 ini ya. Ila itu adalah huruf jar. Mabniyun ala sukun. Tadi barusan juga udah dikasih tahu bahwa seluruh huruf, semua huruf itu adalah mabni. Ila, coba perhatikan. Ila. Narendra, pada kata ila, huruf terakhirnya itu huruf apa? Alif. Alif. Toyib, ya, bukan lam ya. Ini banyak yang Ya. salah. Ya, mereka menyangka bahwa huruf terakhirnya adalah lam, sehingga mabniyun alal fathi. Yang benar mabniyun alas sukun, karena huruf terakhirnya adalah alif. Berarti kita harus mencari harokat di atas alif itu apa? Ya, kalau nggak ada harokatnya berarti sukun. Ila, panjang ya, ila. Kemudian asuk, ini kurang asuk ya. Asuk, irobnya apa kira-kira asuk? Ada yang tahu? Asuk. Coba siapa ini? Akhdan, coba akhdan. Asuk di irob. Asuk. Ditulis di mana ini? Ya, di sini ya. Asuk. Irobnya apa? Sebelum asuk ini ada huruf apa ini? Akhdan. Ada huruf apa ini? Akhdan. Ahdan. Huruf. Ini huruf apa ini? Di sini namanya huruf apa? Huruf ini. Mabni. Harfu jar. Huruf jar. Harfu jarrin. Nah, kalau ada huruf jar, berarti isim yang ada setelah huruf jar tadi disebut dengan apa? Isim? Ismun? Ismun? Majrurun. Majrurun. Majrurunnya dengan apa ini? Asuk, majrurun, majrurun dengan apa? Majrurun bi ila. Ya, ila. Terus wa alamatu jarihi apa? Wa alamatu jarihi apa kira-kira? Ahdan?
Alamat jarnya dengan apa ini? Harokat Illah. Kasroh. kasroh ya. Al-kasrotu dhahiroh ya. Al-dhahiroh. Nah, ini ya versi panjangnya di sini. Anak taruh di sini ya. Baik. Anak ulangi di sini ya. Dhahaba ya, dhahaba dia adalah fi'lun madin mabniyun ala sukun ya. Kemudian at-ta'u di sini at-ta'u dia adalah isim domir kemudian mabni. Tadi udah dikasih tahu ya, semua isim domir adalah mabni. Fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli? Karena isim domir itu mabni. Kalau mabni, maka nanti dia i'rabnya adalah fi mahalli raf'in menjadi fa'il. Yang ini ada yang bingung nggak ini? Anak ulangi ya. Kita akan mengirab domir tu ini ya, domir tu. Ya. Coba kalian ingat nggak? Kalau jumlah fi'liyah, apa itu jumlah fi'liyah? Jangan-jangan nggak tahu. Coba. Faris, apa itu jumlah fi'liyah, Faris? Yang diawalin fiil. Masya Allah, betul sekali. Jumlah fi'liyah adalah diawali dengan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah berarti biasanya terdiri dari apa dan apa? Narendra? Kalau jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada khobar ya biasanya ya. Ya. Kalau jumlah fi'liyah biasanya terdiri dari apa dan apa atau apa dan apa. Jumlah fi'liyah Mm-mm. terdiri dari Ada fi'il, kemudian ada apa? fa'il. Fa'il atau fi'il fa'il maf'ulun bih. Maf'ulun Seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita harus nyari tahu. Tadi udah ketemu fi'ilnya. Nah, sekarang kita nyari tahu mana fa'ilnya. Ya, jangan lupa bahwa fa'il, pengertian fa'il adalah isim rofa. Isim rofa jatuh setelah fi'il, ya, dan dia menjadi pelaku. Itu pengertian fa'il di nahwu wadih. Ya. Jadi perhatikan bahwa fa'il itu harus marfu'un. Ya, marfu'un. Marfu itu apa sih? Ya, kalau isim mufrad ya berarti dengan dhammah. Nah, di sini domir tu itu tadi kita sudah dikasih tahu bahwa domir tu adalah mabni. Dia tidak bisa berubah-ubah lagi harokatnya. Ya, kalau dia mabni, maka ketika dia menjadi fa'il, ketika dia menjadi pelaku, maka irobannya adalah fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia menjadi fa'il, tapi dia bukan marfu, tapi apa? Fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rofa. Paham ya? Jadi aslinya sebenarnya domir tu di sini dia harusnya rofa karena dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Namun karena dia adalah kata yang mabni, maka irobannya bukan marfu'un, tapi fi mahali rof'in. Dia hanya menempati tempatnya rofa aja. Ya, sedangkan dia adalah mabni. Baik, nanti insya Allah akan ada soal-soal ya, semoga lebih paham lagi tentang fi mahali ya. Baik. Kemudian yang nomor 2, kif, haitu anta, ya, berhenti kamu, ya, berhenti atau di situ, ya, haitu anta, jangan melebihi batas. Baik. Kif di sini adalah fiil amr. Fiil amr tadi juga adalah mabni, ya, semua fiil amr adalah mabni. Mabninya ala apa di sini? Coba di nih, Saka, qif. Dia mabninya ala sukun atau alal kasri, Saka, Ala sukun. ala sukun. Tayyib. Haitsu, Saka, Ya. haitsu. Dia mabni atau mu'rab, haitsu itu Mabni. mabni ala apa? Ala dom. Ala dhammi. Ya.
Perhatikan di sini semuanya ya, yang pembagian ini untuk mabni ya. Kalau kalian mengi'rab, contohnya mana tadi i'rab? Bukan ini ya, contohnya saya yang marfu ya. Misalkan kalau ada ya, fa'ilun marfu'un, kalian mengatakannya bidammah, bi ya, dengan huruf jar bi ya, marfu'un bidammah. Mansubun mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah atau wa alamatu jarihi al kasratu. Namun untuk mabni kalian tidak pakai huruf jar bi, tapi pakai ala, mabniyun ala dhammi, mabniyun ala fathi, mabniyun ala kasri, mabniyun ala sukun ya. Namun kalau tadi yang marfu'un ya, marfu'un alat bukan marfu'un bid dhammah pakai bi ya, marfu'un bid dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasroh. Bedakan ya, nanti ketika mengi'rab tulisannya diperhatikan. Kalau mabniyun berarti pakai ala, kalau marfu'un, mansubun, majrurun itu pakai bi ya, bil kasrah, bid dhammah ya. Kemudian bil fathah. Baik. Kita lanjutkan ya. Anta dia adalah isim dhamir mabniyun alal fathi. Nah, perhatikan ya semuanya mabniyun ala ya. Baik. Kemudian nah ini ya. Kata yang mabni di i'rab sebagai berikut ya. Contohnya ba'du. Ya, ba'du berarti dia adalah dhorof ya, mabniyun alat dhammi ya. Ba'du. Kemudian yang mabninya di atas fathah contohnya adalah dhamir ta ini tadi ya. Dhamir ta, kemudian aina. Yang mabninya dengan kasrah contohnya amsi. Yang mabninya dengan sukun contohnya fi. Nah, ini juga sering banyak yang salah ya. Fi banyak yang mengi'rab dia adalah mabniun alal kasri. Yang benar fi itu mabniun ala sukun ya, mabniun ala sukun. Karena huruf terakhirnya adalah ya, bukan fa. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ana tanya ya. Urut. Jangan tidur ya. Salman Faris ya. Siap Salman Faris? Salman Faris. Siap, Om. Oh iya ya. Yang tegas ya ngomongnya ya biar semangat. Domir huma ya, domir huma. Dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kira-kira bisa berubah jadi apa aja huma? Bisa berubah jadi humi atau humai? Bisa? Bisa, Om. Bisa. Coba contoh kalimatnya gimana? Huma Muhammadun wa Ahmad. Mereka berdua adalah Muhammad dan Ahmad. Ya. Kemudian gimana? Bisa jadi humai atau humi? Bisa nggak? Nggak bisa, Om. Hmm? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti huma dia mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Ingat, huma itu termasuk isim apa ya, Faris? Isim majrur. Isim apa tadi? Tadi kan ada beberapa tuh yang apa namanya? Pengelompokan mabni itu apa aja? Nah, di situ ada termasuk isim apa dia? Kenapa kok mabni? Karena dia termasuk isim Domah. domir ya, isim Domir.
Isim domir itu apa? Kata ganti, ya, kata ganti. Jadi huwa huma hum hiya huma hunna apa anta antuma antum dan sampai bawah ya sampai domir ana nahnu itu semuanya adalah mabni, ya. Kemudian Narendra, Ya Om. eh katabat, katabat dia mabni atau mu'rab? Mabni Om. Mabninya di atas apa? Kata B itu mabninya di atas sukun. Katabat. Oh, kata bats Mm-mm. sukun. Coba ditulis ya, biar Oh, nggak kata ba mabninya di atas apa ya. fathah. Ya, kita tulis saja katabat. Nah, apa dia berarti? Fathah. Ya, bukan fathah, tapi mabniyun Alal fathi. alal fathi. Begitu ya. Ya Om. Aflah, Aflah Ibrahim. Oh, Hmm. Ijlis, Ijlis. Dia mabni atau mu'rab? yang mana Om? Ijlis, kata ijlis. Ditulis Oh, mabni. mabni. Mabninya ala apa? Ala sukun. Ijlis ala sukun. Tayyib. Saha, Ya Saha. Om. Muhammadun. Dia mabni atau mu'rab? Mabni. 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 Selamanya menjadi Muhammadun. Pernah nggak dengar kata marortu bi Muhammadin? Pernah dengar? Pernah. Pernah. Berarti Muhammad itu mu'rab atau mabni? Mabni. Coba Muhammad. Sebentar. Tadi yang mabni itu ada apa aja? Seluruh fiil amr. Ya. Muhammad ini fiil amr? Bukan. Seluruh fiil Bukan. madi. Muhammad fiil madi? Bukan. Muhammad Bukan. itu apa sih? Isim ya. Ya izin. Ya, tahu tahu kalau dia isim dari mana Saha? Muhammad Karena dari mana? nama orang. Nama Nama orang, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, dia isim karena nama orang. Kemudian yang mabni tadi selain semua huruf, semua fi'il madi, terus apa lagi? Yang mabni tadi? semua isim. Semua isim apa? Semua isim domir, ya. Muhammad bukan isim domir. Terus apa lagi tadi yang mabni? Sebagian istifham sama dorof. Muhammad bukan isim istifham. Juga bukan dorof. Terus apa lagi? Ada yang ketinggalan? Yang mabni fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah secara langsung. Ada lagi? Ada yang mau nambahin tadi yang mabni apa aja? Nah, sekarang kita analisis. Apakah kata Muhammad ini termasuk dalam kategori-kategori yang mabni tadi, Saka? Enggak. Enggak. Berarti Muhammad dia adalah mabni Mu'rab. mu'rab, mu'rab. Ya, kita bisa membaca Muhammadun, bisa dibaca Muhammadin, bisa dibaca Muhammadan. Ya, Toyib. Ya. Sekarang yang belum siapa ini? Akhdan. Ya Om. Akhdan. Eh ila ya, ilal madrasah. Pada kata ila yaitu mabni atau mu'rab. Ila. Mabni. Kenapa dia mabni? Masuk kategori apa? Mabni. Ya. Masuk kategori yang mana dia? Kenapa kok mabni? Isim domir. Isim domir. Ini Akhdan apa Aflah ini yang jawab? Akhdan ya. Ila, Akhdan, ila. Dia itu bukan isim domir ya. Ila dia adalah huruf. Ya.
Ila kalau dalam kamus artinya ke atau kepada. Ya, adapun isim domir itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti itu seperti apa sih? Misalkan ya, ketika kita ngomong Muhammad, Ahmad, ya, maka kita pakai kata ganti huma, ya, mereka dua orang. Misalkan lagi ada Akhdan, Sakha, Aflah, ada tiga orang laki-laki, maka kita pakai kata ganti atau domir hum. Nah, itulah yang namanya kata ganti. Biar nggak bosen bacanya. Misalkan ya, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Ya, itu lebih enak didengar daripada ketika kalian membaca Ja'a Muhammadun. Muhammadun mudarrisun. Muhammadun yaktubu. Muhammadun. Nah, itu bosen ya. Karena kita biar nggak bosen baca Muhammad, maka di situ ada domir, kata ganti. Ya, biar nggak bosen. Baik, itu sekedar info tentang domir. Baik, udah semua ya natanya ya. Tapi masih ada waktu sisa. Kita lanjutkan. Jadi keadaan i'rab ya. Ini ini ya. Baik. Anwaul i'rab ya. Anwa itu dari kata nau ya, mufradnya adalah nau, artinya adalah jenis ya atau macam. Al-i'rab ya. Al-i'rab maka artinya adalah macam-macam i'rab ya. Macam-macam i'rab. I'rab, perhatikan ya, i'rab itu ada 4 ya. Kalau ditanya ada berapa macam i'rab? Arba'ah, ada 4, yaitu ar-raf, rafa, an-nasbu, nasab, al-jarru, jer, wal jazmu, dan jazm. Ini harus kalian hafal. Ya, rafa, nasab, jer, wal jazm. Ya. Kemudian ya dari 4 i'raban ini ada yang dia itu masuk untuk isim saja, ada yang dia itu masuk hanya untuk fiil aja, ada juga yang bisa masuk ke dua-duanya. Ya. Rofa, contohnya seperti apa? Contohnya at-tairu yahumu. Ini adalah susunan atau jumlah ismiyah berupa mubtada dan khobar. Ya. Mana mubtada? Mubtadanya adalah at-tair. Mana khobar? Khobarnya adalah yahumu. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian i'rabnya at-tair itu adalah marfu'un bid-dhammah. I'rabnya fi'il mudhari' yahumu itu juga adalah marfu'un bid-dhammah. Jadi rofa bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ya. Isim atau fi'il yang rofa disebut adalah marfu'un. Ya, marfu'un. Kemudian yang nasab ya, yang nasab contohnya lan yukida aliyul misbah. Ali belum bukan belum, tapi Ali tidak akan menyalakan lampu itu. Ya, lan terjemahannya adalah tidak akan pernah. Ya, sebagaimana kalamullah perkataan Allah di dalam Al-Qur'an lai atau lan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak akan pernah sampai kiamat, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mengampuni yang namanya orang munafik. Ya, maka di situ Allah memakai kata lan. Ya, bukan lam, tapi lan pakai nun. Ya, berbeda dengan lam di sini nanti. Isim yang jika diawali dengan lan ini ada di jilid 1. Ya, kalau lupa nanti tolong dibaca lagi ringkasan yang jilid 1. Ya, tentang alat-alat yang menasobkan. Ya, yang menasobkan fi'il mudhari'. Di sini ya, yukida i'rabnya adalah mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Ya. Kemudian al-misbaha
dia juga mansubun bil fathah karena menjadi maf'ulun bih. Perhatikan, jadi nasab dia bisa masuk ke dalam fiil, ya, fiil mudhari tentunya ya, nggak mungkin fiil madi karena tadi ingat seluruh fiil madi adalah mabni, ya. Kemudian al-misbah dia adalah isim. Jadi untuk i'rab nasab bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim. I'rabnya apa? Mansubun bil fathah. Ada yang bingung untuk rofa sama nasab ini? Lanjut ya. Al-jar, ya al-jar yang jer. Jer ini cuma bisa masuk ke isim, ya tidak bisa masuk ke fiil. Jadi tidak ada fiil yang dijerkan, tidak ada. Yang bisa jer hanyalah isim. Ya, jadi huruf jer pun seperti ila itu hanya bisa masuk ke isim. Ya, tidak bisa ila terus kemudian fiil madhi atau fiil mudhari tidak bisa. Habis ila, maka kata berikutnya fix dia adalah isim. Jadi kalian tidak perlu mikir ya. Ini apa ya? Atau ini fiil atau isim, tidak perlu mikir ya. Ingat ila itu adalah huruf jer dan huruf jer selalu masuk ke dalam isim, bukan masuk ke dalam fiil. Baik. Maka atau iri dia irobnya adalah majrurun bil kasroh. Dan yang terakhir ya, yang terakhir al-jazm. Al-jazmu ini hanya masuk ke dalam fiil. Ya, kebalikannya dari yang jer. Kalau yang jer cuma masuk ke dalam isim, kalau yang jazm cuma masuk ke dalam fiil saja. Fiil siapa? Fiil mudhari pastinya. Ya, tidak mungkin fiil amr atau fiil madi. Karena fiil amr dan fiil madi tadi apa? Mabni. Lam turiq syajaratun. Ya, pohon itu belumlah berdaun. Nah, ini perbedaan antara lam sama lan. Yang pertama perbedaannya, kalau lan dia itu tugasnya menasabkan fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya menjadi nasab. Adapun lam dia itu adalah alat yang menjazmkan fiil mudhari, maka menjadi turiq, ya menjadi jazm, jazmnya dengan sukun. Ya. Kemudian dari segi arti, kalau lan itu artinya tidak akan pernah. Ya, dari sebelumnya, sekarang yang akan datang tidak akan pernah dilakukan. Adapun lam, ini ada kemungkinan akan terjadi setelah pembicaraan, atau mungkin tahun depan, besok, atau 1000 tahun lagi. Ya, tapi ada kemungkinan akan dilakukan. Ya, seperti ini, lam turik syajaratun, ya. Di sini dikatakan bahwa belum berdaun ya, tapi bisa saja sebulan lagi pohon itu akan berdaun ya, tarik. Kemudian di sini irobnya adalah majzumun bis sukun. Ini adalah alamat atau harokat asli. Jadi jika irobnya rofa marfuun, maka harokat aslinya atau alamat aslinya dengan dhammah. Ini harus kalian hafalkan juga. Ya, marfuun bidhammah. Ya, mansubun bil fathah. Majrurun bil kasrah. Majzumun bis sukun. Taib. Biar tidak ngantuk, ya sebelum kita tutup, ada pertanyaan dahulu. Ya, mulai dari Salman Faris lagi. Salman Faris, hal anta musta'id? Naam. Naam, ana musta'id ya, harus yang semangat ya. Taib. Faris, misalkan ada sebuah kalimat ya. Muhammadun yanamu. Muhammadun yanamu. Anda tulis saja ya, biar ada bayangannya, biar nggak bingung. Ya, Muhammadun yanam. Nah, coba di irob Muhammadun irobnya apa, Faris? Hmm, Bingung? Perlu dikasih clue apa tidak?
Clue. Ya, kalau kalian disuruh mengi'rab ya, Faris sama yang lainnya, maka perhatikan dulu. Dia ini didahului dengan isim atau fiil. Muhammad. Muhammad ini isim atau fiil, Faris? Muhammad isim. Isim. Kalau dia isim, diawali dengan isim, maka dia jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, berarti biasanya dia terdiri dari apa dan apa, Faris? Muqtada dan khabar. Masya Allah, betul sekali. Berarti Faris harus tahu mana mubtadanya dan mana khobarnya. Kira Muqtadanya Muhammad. Muhammad, kenapa Muhammad menjadi mubtada? Karena dia isim. Karena dia adalah jatuh di awal. Gitu aja ya. Karena dia jatuh di awal kalimat. Maka disebut dengan mubtada. Kemudian Faris, kalau dia mubtada, maka irobnya apa? Muqtada khabar. Mubtada aja. Mubtada dulu. Mubtada Muqtada. itu, pengertian mubtada itu apa sih? Isim, rofa. Ya. Pengertian mubtada, jangan dilupakan ya, bahwa mubtada adalah ismun marfu'un. Dia adalah isim rofa, kemudian jatuh di awal jumlah. Ya, isim rofa jatuh di awal jumlah. Itu adalah pengertian mubtada. Berarti Muhammad di sini dia menjadi mubtada, udah bener. Tinggal irobnya. Irobnya apa dia tadi, Faris? Hmm, Pengertian mubtada tadi apa? Isim, Isim majrur. isim mubtada, isim rofa, isim Isim apa? rafa. Nah, ini yang perlu diingat ya, pengertian mubtada. Dia adalah isim rofa. Rofa itu ini loh, ar-rof'u ya kalau bahasa Arabnya. Kalau kita nyebutnya rofa ya. Kalau dia mubtada, dia harus rofa ya. Kemudian ya, untuk kalian ya, kalau biasanya ustadz kalian udah sampai ini belum? Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Udah sampai itu? Udah. Udah. Ya, berarti nanti Faris juga ngirabnya sampai itu ya. Muhammadun, coba diirab yang lengkap. Muhammadun, Muhammadun mm-mm. Mubtada'un, mubtadaun. terus apa tadi? Ini apa? Mar, Marfu bin marfu'un, bintom. marfuun. Marfu'un bintomma itu ringkes ya. Atau bisa juga Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Itu ahsan. Kalian jawab ringkas seperti ini boleh ya. Kalian jawab panjang seperti itu tadi itu lebih afdol ya, lebih bagus lagi. Tayyib. Nanti latihan-latihan lagi ya ngirapnya ya Faris. Tayyib. Al-an akhdan. Akhdan. Hal anta musta'id?